yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, maka ada beberapa perkara penting yang perlu untuk kita ketahui dan kita ilmui berkaitan dengan keutamaan dari hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari esok insyaallah taala. Kita perlu mengetahui apa saja keutamaan yang ada di dalamnya, apa saja hadis-hadis Nabi SAW ataupun ayat-ayat Al-Quran yang datang yang menjelaskan tentang keutamaan hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan di dalamnya, pahala apa yang bisa kita dapatkan, atau janji apa yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan amalan-amalan di hari yang mulia tersebut. Nah, ini yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bicarakan bersama, kita bahas bersama beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada berkaitan dengan keutamaan dari Yaum Arafah, hari Arafah, ya, yang bertepatan pada tahun ini bertepatan dengan hari esok, hari Kamis, ya, dan dia tanggal 9 Zulhijjah. Para pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan kemudian memilih apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dijadikan lebih daripada sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kemudian melebihkan sebahagian daripada sebahagian makhluk yang lain, daripada sebahagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai contoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril alaihi salam sebagai pemimpin dari para malaikat yang ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan negeri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Kemudian dari bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, Allah memilih dan menjadikan Makkah Al-Mukarramah, kemudian Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Allah jadikan sebagai 3 masjid yang paling utama, 3 tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam hari misalnya, contoh yang lain. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadri yang ada di bulan suci Ramadan sebagai malam terbaik dari seluruh malam yang ada sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang hari dan Allah Subhanahu wa taala memilih 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun, dan dari 10 hari pertama Allah memilih tanggal 9 dan tanggal 10-nya hari Arafah dan hari Idul Adha sebagai hari terbaik dari sepanjang tahun yang kita hidup di dalamnya. Ini semua adalah hikmah dan ini semua adalah, ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan setelah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakhtar, dan kemudian Allah memilih. Allah melebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lainnya. Allah menjadikan yang lain lebih afdal daripada sebahagian yang lainnya. Ini semua adalah sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan dibandingkan yang lainnya adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, hari esok insyaallah, di mana Allah menjadikan hari ini termasuk hari yang paling mulia sepanjang tahun. Hari yang paling mulia sepanjang tahun. Termasuk di dalamnya juga adalah Yaumun Nahar, hari
Idul Adha, hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjahnya yang pada tahun ini bertepatan dengan hari Jumat insyaallah taala. Para pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan, ya, kelebihan dari hari Arafah yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yaum Arafah ahadu ayyamil ashhuril hurum. Hari Arafah adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satu hari dari hari-hari yang ada di 4 bulan yang Allah khususkan, yang Allah muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard. Hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan ini, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan bulan yang lainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa saja 4 bulan tersebut. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas beliau sebagai seorang rasul adalah menjelaskan keumuman firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dan menjelaskan kepada kita apa 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan tersebut di luar dari bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun mutawaliyat wa wahidun fardun." 3 bulan yang datang secara berturut-turut dan 1 bulan terpisah. 3 bulan yang secara berturut-turut yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, sekarang kita berada di dalamnya, dan kemudian bulan Muharram, ya, bulan depan, dan kemudian 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan tersebut. Jangan kita, ya, menzalimi diri kita dengan perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya dalam bulan-bulan yang dimuliakan tersebut. Dan sebaliknya, amalan perbuatan, amalan soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di 4 bulan ini secara khusus bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan ini, para pemirsa sekalian, dari 4 bulan ini, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah masuk di dalam bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan. Sehingga merupakan keutamaan pertama yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, dari sekian banyak keutamaan hari Arafah adalah dia termasuk salah satu hari yang masuk di dalam bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dibandingkan bulan yang lainnya, yaitu dia berada pada bulan Dzulhijjah. Tepatnya dia adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali menunjukkan kemuliaan, ya, dan keutamaan hari Arafah karena dia berada pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Yaum Arafah ahadu ayyami ashhuril haji. Hari Arafah termasuk salah satu hari yang berada di bulan-bulan haji. Termasuk salah satu hari yang berada di bulan-bulan
haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan masuk di dalamnya bulan Dzulhijjah. Karena itu ibadah, puncak dari ibadah haji ada pada bulan Dzulhijjah. Dan hari Arafah berada pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan dari bulan-bulan haji. Salah satu bulan dari bulan-bulan haji. Tidak semua bulan-bulan yang Allah agungkan tadi, 4 bulan yang Allah agungkan tadi, tidak semuanya berada pada bulan haji. Yang berada pada bulan haji hanyalah bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Adapun bulan Muharram dan bulan Rajab tidak berada pada bulan haji, atau tidak boleh kita melakukan ibadah haji di dalamnya. Namun hari Arafah berada pada bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan haji, sehingga ini menunjukkan kemuliaan, kekhususan, keutamaan dari bulan atau dari hari Arafah itu sendiri, bahwa dia berada pada salah satu hari dari bulan-bulan haji, yaitu di bulan Dzulhijjah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Yaumu Arafah ahadul ayyamil ma'lumat allati athna Allahu 'alaiha fi kitabih. Hari Arafah adalah salah satu hari, ya, salah satu hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diketahui, yang Allah Subhanahu wa taala memuji hari-hari tersebut di dalam kitabnya, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, agar mereka mempersaksikan, ya, manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, para jamaah haji. Mereka mempersaksikan apa keutamaan dan manfaat yang Allah berikan kepada mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir, menyebut nama Allah, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah diketahui, hari-hari yang telah ditentukan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, al-ayyamul ma'lumat asyru Dzulhijjah. Ya, hari-hari yang telah diketahui yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah berarti 9 atau tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah masuk di dalamnya. Sehingga ini juga menunjukkan keutamaan, ya, secara umum dari bulan atau dari hari Arafah itu sendiri, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, Yaumu Arafah, ya, Yaumu Arafah ahadul ayyamil 'ashar allati aqsama Allahu biha. Ya, hari Arafah adalah salah satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Ya, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ya, demi 10 malam. Kata para ulama kita, ulama tafsir kita, ya, dan juga dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-ashrul awail min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan masuk di dalamnya tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, dan tidaklah Allah bersumpah dengan satu makhluk kecuali menunjukkan kemuliaan dari makhluk tersebut. Dan hak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Allah inginkan dari makhluknya. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh, wal fajri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar atau dengan seluruh waktu masa, wal asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima."
demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, umatmu itu tidak dikatakan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagaimana mereka bisa dikatakan beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus antara apa yang mereka perselisihkan dalam urusan agama ini. Jadi ketika kita ingin dikatakan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan Nabi sebagai hakim atas apa yang kita perselisihkan. Putuskan apa yang kita perselisihkan dengan apa yang datang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah bersumpah dengan dirinya bahwa kita tidak dikatakan benar-benar beriman sampai kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pemutus atas apa yang kita perdebatkan, apa yang kita permasalahkan, apa yang kita perselisihkan dalam urusan agama ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah engkau putuskan apa yang benar dalam syariat ini, mereka tidak mendapatkan kejanggalan di dalam jiwa mereka, di dalam dada mereka atas apa yang engkau putuskan wahai Nabi Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Adapun kita sebagai hamba Allah tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk Allah, bahkan dengan nama Nabi Muhammad pun kita tidak boleh bersumpah dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Siapa yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Kufur dan kesyirikan yang dimaksudkan adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama kita. Artinya kufur kecil, syirik kecil. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan, syirik kecil yang tidak mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala, tapi termasuk dosa yang besar, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Itu poin yang pertama, pemirsa sekalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah itu menunjukkan kemuliaan makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah tersebut. Karena tidaklah Allah yang maha mulia itu bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia. Kata para ulama kita, Allah itu zat yang maha mulia, maka tidaklah dia bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia pula. Ketika Allah bersumpah dengan waktu subuh dan dengan 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah ini, menunjukkan kemuliaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Allah, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, masuk di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang dimana Allah bersumpah dengannya, dan itu menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari hari Arafah itu sendiri. Kemudian yang kelima, hari Arafah, Yaumu Arafah, hari Arafah, ahadul ayyamil asharah al-mufaddalah fi a'maliha ala ghairiha min ayyamis sanah. Hari Arafah adalah salah satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang amalan-amalan yang kita lakukan di dalamnya sangat diutamakan dan sangat dicintai oleh Allah, bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Daripada hari-hari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin azka 'indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran. Tidaklah satu hari pun di mana amalan soleh, atau tidak ada satu amalan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala
daripada min khairin ya'maluhu fi ashril adha, daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di 10 hari pertama dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Qila walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berjuang, berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak tanggal 1 Dzulhijjah, hari Rabu kemarin, sampai dengan hari Jumat nanti, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, ini adalah hari-hari termulia sepanjang tahun. Dan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, masuk di dalamnya, yaitu hari esok. Di mana pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, amalan apa saja yang kita lakukan, amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, itu lebih baik dan lebih Allah cintai ketimbang kita melakukan amalan ini di luar dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW ditanya, bahkan jihad di jalan Allah ya Rasulullah kalah keutamaannya, atau Allah lebih mencintai orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpuasa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada orang yang berjihad wahai Rasulullah SAW? Nabi SAW katakan iya, bahkan jihad di jalan Allah SWT kalah. Atau bahasa yang lainnya, bahkan orang yang membaca Al-Quran, yang sholat atau bersedekah atau berbuat amalan kebaikan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dia lebih Allah cintai dan lebih utama daripada orang yang berjihad tapi tidak mendapatkan mati syahid. Ini yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadis ini, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kita masih punya 2 hari ke depan, besok tanggal 9 hari Arafah, dan lusanya tanggal 10 hari Idul Adha. Masih ada 2 hari, hari termulia sepanjang tahun. Tidak boleh kita sia-siakan, ini adalah kesempatan. Karena kita tidak bisa menentukan dan tidak bisa memastikan apakah tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan hari-hari yang mulia ini ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil ashar. Dalam riwayat lain ada tambahan lafaz khairun. Tidak ada satu hari pun di mana amalan soleh yang kita lakukan di dalamnya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada ketika kita melakukannya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10-nya, dan masuk di dalamnya tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Para sahabat Nabi SAW, mereka mengetahui bahwa tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengorbankan hartanya, orang yang mengorbankan jiwanya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan tersebut. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi, ketika Nabi mengabarkan tidak ada amalan yang paling Allah cintai melebihi amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, para sahabat langsung bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad sekalipun, illa rajulun, kecuali seseorang yang pergi berjihad bimalihi binafsihi wa malihi, dia keluar pergi berjihad dengan jiwanya dan dengan harta bendanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, hartanya habis dan jiwanya, nyawanya telah dia korbankan dan telah mendapatkan mati syahid. Adapun jika ada orang yang berjihad dan tidak mendapatkan mati syahid, maka sesungguhnya amalan-amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai daripada orang yang berjihad tapi tidak mendapatkan mati syahid. Dan itu hanya ada pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, para pemirsa sekalian. Mungkin ada di antara kita yang setelah mendengarkan ini menyesal, kenapa sejak tanggal 1 saya tidak memanfaatkan waktu-waktu saya, hari-hari saya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari keduanya, hari ketiganya, dan begitu seterusnya. Sekarang kita telah masuk hari ke-8, bahkan sudah mau masuk pada hari ke-9. Apa yang harus kita lakukan? Tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 hari ini kita banyak melakukan kelalaian. Para pemirsa sekalian, masih ada 2 hari di hadapan kita.
Masih ada 2 hari di depan kita, esok dan lusa, yaitu hari Arafah dan hari Idul Adha. Masih ada 2 hari termulia sepanjang tahun. Amalan soleh apa saja yang kita lakukan di dalamnya, itu lebih Allah cintai bahkan daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan kita sia-siakan para pemirsa sekalian. Jangan kita sia-siakan. Apalagi ketika kita mengetahui keutamaan hari esok. Nanti akan kami sebutkan lagi hadis-hadisnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, atau Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka, dan paling banyak Allah lakukan itu di hari Arafah, hari esok. Doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah. Nanti akan kami sebutkan hadis-hadisnya yang menunjukkan keutamaan hari esok, yaitu hari Arafah. Para pemirsa sekalian, jangan sia-siakan 2 hari yang ada ini. Karena Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ahsin fi ma baqi yughfaru laka ma qad madha wa ma baqi. Perbaiki apa yang tersisa di hadapan kita, niscaya Allah akan mengampuni, menutupi apa yang telah berlalu dan apa yang ada di hadapan kita. Perbaiki saja apa yang ada di hadapan kita 2 hari ke depan ini, karena kita tidak menjamin kita berjumpa dengannya di tahun depan ataukah tidak. Maka perbaiki apa yang ada di hadapan kita, dia adalah hari-hari yang terbaik. Kemudian yang keenam, para pemirsa sekalian, di antara keutamaan dari hari Arafah, kata para ulama, Yaumu Arafah akmalallahu fihi al-millah wa atamma bihi ni'mah. Pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, pada saat kaum muslimin wukuf di padang Arafah, para sahabat wukuf di padang Arafah bersama dengan Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW berkhutbah, dan pada saat itulah Allah menyempurnakan agama ini. Jadi agama kita ini, para pemirsa sekalian, adalah agama yang telah sempurna. Agama yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Tinggal kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan kepada orang lain. Agama kita adalah agama yang sempurna. Tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia kecuali beliau telah menyampaikan semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nabi SAW telah sampaikan semuanya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan sebagian dan para sahabat yang lainnya, mereka mengatakan bahkan burung yang mengepakkan sayapnya di atas langit, tidaklah dia mengepakkan sayapnya di atas langit kecuali Nabi telah menyebutkan ilmu tentangnya, perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Tidakkah kita mendengarkan hadis Nabi SAW di mana Nabi mempermisalkan orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, seandainya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, seperti tawakalnya seekor burung, dia bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Di pagi hari dia terbang dalam keadaan perut yang kosong, lapar, ya. Dia meninggalkan sarangnya, dia tidak berdiam diri untuk menunggu rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencari sebab, bertawakal kepada Allah. Di antara bentuk tawakal adalah mencari sebab. Dia terbang dalam keadaan lapar di pagi hari, wa taruhu bitana, dan di sore hari dia kembali dalam keadaan kantong makanannya telah terisi penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana tawakalnya burung? Di pagi hari dia terbang dalam keadaan lapar, dan di sore hari dia kembali dalam keadaan kenyang. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka agama ini adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya pada hari Arafah ketika Nabi berkhutbah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Itu disampaikan atau diturunkan firman Allah SWT tersebut pada hari Arafah. Allah sempurnakan agama ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ada satu ayat di kitab kalian, yaitu Al-Qur'an, kalian membacanya. "Law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawm 'idan." Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Maka kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Umar bin Khattab mengatakan, "Ayo ayah, ayat yang mana yang kau maksudkan?" Maka Yahudi ini mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, "Qad 'arafna dzalikal yawm alladhi nazalat fihi." Kami telah mengetahui hari tersebut. Kami tahu hari itu, yaitu hari Arafah, bertepatan dengan hari Jumat pada saat itu. Dan kami tahu kepada siapa ayat itu turun, kepada Nabi SAW. Ya, wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah, dan beliau sedang berdiri pada hari Arafah berkhutbah pada hari Jumat. Kami tahu, tapi kami tidak menjadikan itu sebagai hari raya, karena agama kita bukan agama yang sesuka hati kita, sesuai dengan akal dan logika kita. Tidak, agama kita adalah agama yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Nabi SAW anjurkan, ajarkan, perintahkan, contohkan kepada kita sekalian. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka hari Arafah, hari esok, tanggal 9 Dzulhijjah, adalah hari yang sangat mulia, di mana hari tersebut Allah menyempurnakan agama ini. Di mana hari tersebut Allah menyempurnakan kenikmatannya, yaitu kenikmatan Islam ini. Di mana hari tersebut Allah SWT meridhoi agama ini, agama Islam, sebagai agama kita. Maka dia adalah hari yang mulia. Kemudian para pemirsa sekalian, yang ketujuh, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Ya, di antara keutamaan hari Arafah adalah puasa di dalamnya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji seperti kita sekalian. Puasa di dalamnya adalah di antara puasa sunnah yang terbaik dan memiliki keutamaan serta pahala yang sangat luar biasa. Apa itu? Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, ya, Nabi SAW mengatakan tentang pahala dari puasa Arafah, "Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Aku berharap kepada Allah dengan puasa Arafah ini menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, menjadi sebab dosa kita diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Aku berharap dengan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan para pemirsa sekalian, di antara kemuliaan hari ini, puasa di dalamnya sehari saja. Puasa Arafah hari esok, kami wasiatkan kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan ini, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada kerabat kita, saudara-saudara kita, hari esok ayo kita berpuasa. Puasa Arafah, jangan tinggalkan puasa Arafah hari esok. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Siapa yang berpuasa di dalamnya, Allah atau Nabi SAW berharap puasa itu menjadi sebab dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah SWT. Syukran. Dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah SWT. 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah hanya dengan berpuasa 1 hari, karena Allah SWT. Ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita, ikhlaskan niat kita berpuasa besok hari Arafah, insya Allah kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah berupa diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang diampuni dengan puasa Arafah? Apakah dosa-dosa kecil kita ataukah dosa-dosa besar juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama kita berbeda pendapat. Sebahagian para ulama kita, terutama ulama dari kalangan mazhab Zahiriyah, mereka mengatakan secara zahir hadis ini, yang nampak dari hadis ini bahwa Nabi mengatakan, aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dengan puasa Arafah, dan Nabi tidak menyebutkan dosa apa saja, ya, dosa apa saja yang akan diampuni oleh Allah, sehingga mereka mengatakan berarti dosa kecil maupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa besok. Para pemirsa sekalian,
Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya. Namun jumhur ulama kita, kebanyakan para ulama kita, mayoritas para ulama kita, mereka mengatakan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, maka dia membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan taubat. Harus dengan taubatan nasuha. Baru dosa besar tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka sebutkan dalilnya, bukti bahwa yang dimaksudkan dalam pengampunan dosa dengan puasa Arafah adalah dosa kecil dan bukan dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah idza ijtunibatil kaba'ir, jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Sehingga jumhur ulama kita mengatakan yang dimaksudkan dengan puasa Arafah menjadi sebab dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah, maksudnya adalah dosa-dosa kecil saja dan bukan dosa besar. Bagi kita para pemirsa sekalian, kita sebagai manusia yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, bagi kita semuanya, dosa kecil ataupun dosa besar, kita yang penting bagi kita adalah jangan tinggalkan puasa di hari esok, yaitu hari Arafah, hari Kamis besok. Jangan tinggalkan, berpuasa saja. Apakah nanti akan diampuni dosa kecil kita saja, ataukah masuk di dalamnya dosa besar kita? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita berharap pengampunan dari Allah dengan berpuasa hari besok, yaitu hari Arafah, hari Kamis esok. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa diampunkannya dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini diantara keutamaan dari hari Arafah, di mana puasa di dalamnya termasuk puasa sunnah yang paling mulia, ya, termasuk puasa sunnah yang sangat diagungkan dan puasa sunnah yang sangat memiliki keutamaan yang besar, yaitu menjadi sebab pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian yang berikutnya adalah ya bahwasanya afdhalud du'a atau khairud du'a, yaitu doa yaum Arafah. Doa sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah pada hari Arafah besok. Jangan sia-siakan hari esok para pemirsa sekalian. Jangan sia-siakan waktu kita di hari esok. Banyak berdoa sejak setelah sholat subuh hari esok sampai dengan terbenamnya matahari. Pergunakan sebanyaknya waktu kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan apa yang ingin kita mintakan kepada Allah dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selama itu bukan untuk memutus tali silaturahim, selama itu bukan untuk membenci dan menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, mintakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan pada hari Arafah besok, hari Kamis, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah seafdal-afdalnya doa, sebaik-baik doa. Dan kata Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seafdal-afdalnya zikir yang aku ucapkan pada saat itu dan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik zikir. Jadi kalau kita sedang membawa kendaraan, kalau kita sedang duduk, kalau kita sedang berjalan, ya, kita tidak berdoa kepada Allah, perbanyaklah dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan diselingi dengan itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, dan juga diikuti dengan banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan hari esok, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, adalah doa-doa yang kita panjatkan pada hari tersebut adalah seafdal-afdalnya doa, sebaik-baiknya doa. Para pemirsa sekalian, jangan kita sia-siakan, terutama setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari, karena itu akhir waktu dari
hari Arafah, hari esok. Akhir waktu adalah sebaik-baiknya hari untuk kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, kata para ulama kita sebenarnya masih sangat banyak, dan diantaranya adalah ya bahwasanya Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada hari Arafah tersebut. Pada hari Arafah besok tanggal 9 Zulhijjah, kita usahakan kita termasuk di antara nama kita, termasuk di antara nama yang dipilih oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Bagaimana caranya? Pergunakan hari esok dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah, yaitu hari esok tanggal 9 Zulhijjah. Hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Kita berharap nama kita dituliskan dan diambil, dipanggil oleh Allah, termasuk di antara nama yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jangan sia-siakan hari esok. Pergunakan dia dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah, bahkan minta agar kita termasuk di antara hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan terutama berpuasa di hari esok, salat 5 waktu kita, banyak membaca Al-Quran, berzikir. Kita gunakan semua hari kita, hari esok, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap agar supaya Allah menetapkan nama kita di antara nama yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia tersebut. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan dari sekian banyak keutamaan hari Arafah yang belum sempat saya sampaikan, yang belum sempat kami sebutkan. Masih sangat banyak keutamaan dari hari Arafah, yaitu hari tanggal 9 Zulhijjah pada tahun ini bertepatan dengan hari esok, hari Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berpuasa hari esok, puasa Arafah ya. Kita niatkan sejak malam ini, kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita akan berpuasa hari esok, dan itu sudah niat ya, sehingga kita bangun kemudian kita berpuasa. Dan kalaupun kita tidak terkagetkan untuk sahur, maka kita telah dikatakan telah berniat, karena sudah ada azam yang kuat di dalam hati kita, tekad yang kuat untuk berpuasa hari esok. Jangan sia-siakan, karena dia adalah hari terbaik sepanjang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, membimbing kita, dan senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dan semoga Allah membalas semua amalan kita dengan balasan yang terbaik. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat adanya. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru, kembalikan kepada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.